Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat yang kami rasakan hingga saat ini, dan biar kiranya firman-Mu akan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, firman Tuhan kita pada saat ini berjudul Sang Penderita yang Tabah. Ayat tema dalam Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Oke, mari kita ikuti akan penjelasannya. Nah, di atas tahta itu dinyatakan salib, dan bagaikan pemandangan yang luas, tampak pemandangan penggodaan dan kejatuhan Adam. Dan langkah-langkah di dalam rencana keselamatan yang besar. Kelahiran yang hina juru selamat, permulaan kehidupannya yang penuh kesederhanaan, dan penurutan pembaptisannya di Sungai Yordan, berpuasa dan pencobaan di padang gurun, pelayanannya kepada masyarakat umum, membukakan kepada manusia berkat-berkat surga yang paling berharga, hari-hari yang penuh dengan perbuatan-perbuatan kasih dan kemurahan hati, malam-malam berdoa dan berjaga di tempat terpencil di gunung-gunung, komplotan-komplotan orang yang iri, benci dan dengki yang membalas kebajikan-kebajikannya, penderitaan yang mengerikan dan misterius di Taman Getsemani, di bawah beban dosa seluruh dunia yang berat. Penyerahannya ke tangan massa yang berniat membunuhnya, peristiwa-peristiwa yang menakutkan pada malam yang mengerikan itu, tawanan yang tidak melawan itu yang telah ditinggalkan oleh murid-muridnya yang sangat dikasihinya, yang berlari cepat-cepat melalui jalan-jalan kota Yerusalem. Anak Allah dibawa ke hadapan Hanas, didakwa di istana imam besar, di ruang pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, diolok-olok, dihina, disiksa, dan dihukum mati, semuanya digambarkan dengan jelas. Dan sekarang di hadapan massa yang sedang bergerak itu ditunjukkanlah pemandangan-pemandangan terakhir. Sang penderita yang tabah menapaki jalan menuju Golgota. Raja surga tergantung di salib, imam-imam yang sombong dan massa perusuh yang mengolok-olok penderitaannya yang terakhir. Kegelapan yang luar biasa, bumi yang bergetar, batu-batu yang pecah-pecah, kubur-kuburan yang terbuka, menandai saat-saat bila mana penebus dunia menyerahkan hidupnya. Nah, pemandangan yang mengerikan itu tampak sebagaimana adanya. Setan, malaikat-malaikatnya, dan para pengikutnya tidak mempunyai kuasa untuk berpaling dari gambaran perbuatan mereka. Setiap pelaku mengingat kembali bagian-bagian atau peran yang dimainkannya masing-masing. Herodes yang membunuh anak-anak Bethlehem yang tidak bersalah dengan harapan bisa membinasakan Raja Israel, Herodes yang bejat yang menanggung darah Yohanes Pembaptis, Pilatus yang lemah dan plin-plan, serdadu-serdadu yang mengolok-olok dan mengejek, imam-imam dan para penguasa serta massa yang mengamuk, yang berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Semua melihat kekejaman kesalahan mereka. Sia-sia mereka berusaha menyembunyikan diri dari keagungan wajah ilahi yang melebihi kemuliaan sinar matahari, sementara umat yang ditebus meletakkan mahkota-mahkota mereka di kaki juru selamat sambil berseru, "Dia mati bagiku." Dalam buku Kemenangan Akhir halaman 363. Mari kita renungkan lebih dalam. Akankah catatan hidup saya menunjukkan kasih bagi juru selamat saya yang menderita? Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memiliki Engkau yang adalah Allah kami, pengasih dan penyayang, Yesus Kristus yang menderita dengan tabahnya untuk kami. Sebab penyakit kitalah yang ditanggung oleh Tuhan, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Itulah Yesus Kristus yang sudah menebus dosa dan kesalahan kami, menanggung semua penderitaan kami. Ajarlah kami untuk menghargainya, dan biar kiranya kami tabah dan tetap setia hanya kepada Tuhan. Diberkatilah semua kami umat-umat Tuhan yang sudah beribadah bersama-sama pada jam dan saat ini. Berkat melimpah menjadi bagian kami di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.